Adin Kaila Bandini, saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Hadis. Di sini saya akan memaparkan materi dari hasil makalah yang sudah saya buat yang berjudul Hadis di TikTok Husain Basaiban untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis di Indonesia. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan hadis di TikTok Husain Basaiban, pertama-tama kita harus memahami apa itu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya. Dan hadis ini menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis ini menjadi petunjuk bagi kita dalam beribadah, berakidah, berakhlak, dan menjalani hidup. Dahulu hadis hanya disebarkan atau hanya tersebar pada majelis ilmu saja, contohnya pada pondok pesantren, sekolah, dan khutbah di Jumat. Tetapi beda dengan saat ini kita sudah memasuki pada era digital atau informasi teknologi yang sudah sangat berkembang dengan pesat, dan dakwah Islam pun ikut memanfaatkannya, yaitu melalui media sosial TikTok. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan biografi Husain Basaiban atau mengenal Husain Basaiban. Siapa sih Husain Basaiban ini? Husain Basaiban ini merupakan salah satu dai atau konten kreator yang berdakwah di TikTok dengan akunnya yang bernama @khadamsidik00. Nah, Husain ini lahir di Mekah pada tanggal 12 Agustus 2022. Husain memiliki kegiatan mengkaji ajaran agama melalui media sosial, contohnya pada media sosial di TikTok. Dengan wawasan yang sangat luas dan paham akan agama Islam, Husain ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mampu menjelaskan kepada penggemarnya, hingga sampai saat ini nama Husain Basaiban ini banyak dikenal luas karena video dakwanya itu yang sangat mudah dipahami dan masuk kepada problematika anak muda saat ini. Jadi di dalam konten TikToknya Husain ini, saya akan meneliti satu video yang dimana di dalam video tersebut Husain menyebutkan hadis, tetapi hanya matanya saja, tidak terdapat rantai periwayatannya atau sanadnya. Di dalam konten tersebut, Husain ini mengeluarkan hadis yang berbunyi Inna dina yusrun, yang artinya sesungguhnya agama ini mudah. Setelah saya mendengar hadis yang disampaikan oleh Husain Basaiban pada konten TikToknya, saya memulai kegiatan mencari hadis. Nah, saya melakukan tarikh hadis menggunakan metode bilafzi dengan kitab Al-Mujam Al-Mufarrah Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dengan kata kunci yusrun. Kemudian setelah saya cari di dalam kitab Mujam Al-Mufarrah, ternyata hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasai, dan keduanya terdapat di dalam kitab Iman. Tetapi dalam hadis kali ini saya tidak akan mengkaji lebih lanjut mengenai kritik sanadnya atau jarawat tadilah, karena setelah kita cari hadis ini ternyata terdapat pada kitab Sahih Bukhari. Dan karena apabila hadis terdapat dalam bundel isnad atau skema sanad yang ditemukan berasal dari kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, baik dari keduanya ataupun salah satu di antara keduanya, maka hadis tersebut bisa dijustifikasi sebagai hadis yang berkualitas sahih. Sekarang kita lanjut kepada pesan utama dari kontennya Husain, yaitu kemudahan dalam beribadah dan niat wudu. Jadi dalam video yang diteliti itu, Husain Basaiban ini menanggapi sebuah video lain yang seolah-olah menyindir orang yang melafalkan niat wudu secara lengkap seperti nawaitul wudu ali rafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, video sindiran itu seakan-akan menganggap bahwa apa yang diucapkan seperti niat yang tadi itu seakan-akan tidak tepat atau salah. Kemudian Husain memberikan tanggapannya dengan tegas. Husain beranggapan bahwa konten-konten seperti itulah yang membuat kita yang menontonnya itu jadi takut beribadah atau takut salah dalam melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya tidak menjadi masalah jika kita melafalkan wudu dengan niat yang sudah diajarkan sejak kecil. Husain juga menjelaskan bahwa yang menjadi kewajiban ialah berniat di dalam hati, dan melafalkan niat itu hukumnya tidak wajib. Walaupun terdapat perbedaan dari beberapa ulama, tetapi Husain mengambil pendapat yang melafalkan niat ini hukumnya tidak wajib. Kemudian terdapat juga pendapat lain mengenai niat wudu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut terdapat kalimat bahwa niat ialah menyengaja mengerjakan suatu perkara disertai dengan perbuatan, dan tempatnya adalah di dalam hati. Mengucapkan lafal niat hukumnya sunnah. Jadi dapat kita simpulkan dari pendapat penganut mazhab Imam Syafi'i ini, jadi tempat niat ini adalah di dalam hati, bukan di lisan. Artinya meskipun seseorang tidak mengucapkan niat secara langsung di lisan, maka wudunya juga tetap sah selama dalam hati ia telah berniat. Namun dalam praktiknya banyak ulama yang menganjurkan untuk melafalkan niat secara lisan sebagai bentuk bantuan agar hati kita lebih fokus dan sadar terhadap apa yang kita lakukan gitu. Oleh karena itu, hukum melafalkan niat dianggap sunnah, bukanlah hal yang wajib. Baik, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.